Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin memberikan informasi tentang sekelumit kampung orang-orang Jawa yang berada di Kabupaten 50 kota di daerah dengan jarak sekitar 10 km dari kota Payakumbuh. Desa ini atau disebut dengan Jorong Purwajaya. Jorong itu adalah nama lain dari sebuah desa menurut adat istiadat Minangkabau, berada di Nagari Sarilama, Kecamatan Harau. Jadi di Jorong inilah penduduk orang Jawa bermukim. Jadi dia adalah sekelompok orang Jawa yang secara sejarah ditempatkan oleh pemerintah daerah 50 Koto di daerah dulunya. Menurut kabar berita dan tulisan-tulisan, daerah ini merupakan daerah berawa-rawa dan hutan dan tidak ada penghuninya, dan kemudian karena adanya tekanan dari PRRI, jadi pemberontakan dari PRRI, 9 orang dari desa Halaban itu adalah di daerah tenggara kota Payakumbuh, ya sekitar 30 km dari wilayah yang sekarang ini. 9 orang itu terdesak atau diintimidasi oleh tentara PRRI dan kemudian pindah ke sini, yang sebelumnya memang sudah ada orang-orang Jawa yang dari daerah lain, dari Sawalunto, dari Asahan, ya, dari Deli, yang bermukim di sini. Dan ini termasuk ke dalam wilayah Nagari Sarilama. Nah, ini adalah kantor Jorongnya. Dulu namanya Desa Jorong, Desa Purwajaya. Dari namanya saja sudah kita ketahui adanya identitas orang Jawa yang ada di sini. Jadi sekitar tahun 60 secara resmi Kepala Negeri Sarilama telah memberikan izin untuk tinggal di sini bagi orang-orang Jawa. Dan mereka sekarang sudah bercampur antara orang Minangkabau, orang Batak, dan orang Jawa. Dan anehnya, bahasa yang dipergunakan lebih banyak menggunakan bahasa Jawa. Baik orang Batak maupun orang Minangkabau juga berbahasa Jawa. Ini adalah kampung atau jorong di Purwajaya. 50 Koto itu merupakan sebuah kabupaten yang pada ceritanya Minangkabau terdiri dari 3 luhak. Luhak itu adalah sekumpulan secara mitologi, adanya luhak Agam 50 Koto dan luhak Tanah Datar. 50 Koto menurut ceritanya adalah 50 desa, tetapi dihitung hanya ada 49. Jadi bisa dibilang bahwa luhak 50 Koto kurang dari 50 desa. Begitu juga luhak Tanah Datar. Luhak tanah datar tidak ada tanah yang datar, jadi tanahnya bergunung-gunung. Kemudian luhak Agam kurang laki-laki, dan ini adalah luhak 50 Koto. Dan transmigran secara swakarsa ada di wilayah ini. Kita lihat ini rumah-rumahnya sudah baik,
Dan kemudian ini jalan jorongnya yang kemudian nanti akan menjadi jalan kabupaten, karena kantor bupatinya dekat dari sini, sekitar ada 2 kilometer, ada di puncak bukit. Ini saya perlihatkan jalan di Jorong Purwajaya, dan ini adalah tanah kepunyaan pribadi dan ditanami oleh pohon-pohon coklat yang nanti orang dari luar akan datang untuk menimbang coklat yang ada dan kemudian membelinya. Jadi pembelinya datang ke sini. Dan ini adalah satu bentuk rumah asli dari pemberian pemerintah daerah untuk orang-orang Jawa. Tadinya seperti itu semua rumah-rumahnya, dan sekarang sudah maju. Dan ini ada sekolah dasar negeri yang ada di Jorong Purwajaya. Kita lihat SD-nya sudah baik, SD 01 Sari Lama. 02-nya ya sekitar 4 kilo dari sini di Nagari Sari Lama. Dan Jorong ini atau penduduk di Jorong ini dulunya adalah 100% petani dan juga peternak unggas, dan juga ada yang memelihara sapi. Tetapi karena sudah mulai penuh penduduk yang dari luar untuk menetap, dan kemudian pertambahan penduduk alami, artinya perkawinan di dalam kampung atau perkawinan dengan orang luar, maka berdatanganlah orang-orang dari luar menetap di daerah sini. Dan kemudian pemeliharaan sapi sudah mulai hilang, berangsur-angsur. Jadi biasanya orang-orang kota dari Payakumbuh membeli sapi, kemudian minta tolong pada masyarakat di daerah sini untuk dipelihara, ya kemudian nanti ada bagi hasilnya. Anaknya nanti, anak sapinya akan diberikan kepada yang memelihara. Tapi sekarang sudah mulai jarang karena penduduk sudah mulai padat. Kemudian juga pemeliharaan ayam juga semakin menyusut, dan orang-orang bekerja sebagai pedagang kelontong maupun makanan ya di sekitar pinggir jalan raya. Dan sekarang petani semakin menyusut jumlahnya, apalagi sudah mulai kabar berita untuk sebagian kecil wilayah Purwajaya ini terkena program jalan tol, sehingga tanah-tanahnya otomatis akan semakin meningkat harganya. Dan ini bentuk rumah yang sekarang sudah mulai berubah ya. Yang tadi kita lihat model lamanya, dan ini model barunya. Banyak sekali yang ada perubahan-perubahan besar. Ini SD 01 Sari Lama, Nagari Sari Lama. Tanahnya memang sangat luas, umumnya tanah transmigran. Jadi ini desa
atau Jorong Purwajaya dan SD Negeri 1 Sri Lama, Kecamatan Harau. Dekat dari sini sekitar 5 km ada Lembah Harau, tempat wisata dari orang-orang Sumatera Barat dan juga orang Pekanbaru, Riau yang bermain di daerah Lembah Harau. Jadi desa Purwajaya atau sekarang menjadi Jorong Purwajaya ini berada pada wilayah Nagari Sari Lama. Nagari adalah pemerintahan secara adat dari suku bangsa Minangkabau. Nah, kenapa dinamakan Sari Lama? Jadi menurut legendanya, dulu di daerah Payakumbuh itu adalah sebuah paya, sebuah suom, sebuah telaga yang besar, dan kumbuh itu adalah tanaman seperti tanaman air yang di dalamnya ada banyak binatang, dan salah satunya adalah belut. Belut itu il ya, yang sangat besar. Belut itu ditangkap oleh seseorang, kemudian diangkat sebanyak 50 orang, jadi satu suku 50 orang. Dalam bahasa Minang, sasuku itu 50. Nah, belut itu kemudian dibawa. Ada satu daerah di dekat sini, sekitar 1 kilo ke arah Payakumbuh, ada yang namanya Ciri Balwi. Jadi sebuah bukit kecil yang diceritakan sebagai kotorannya belut. Tentu tinggi sekali atau besar sekali kotorannya. Dan itu lama-lama kotoran tersebut menjadi sebuah bukit, Ciri Balwi. Nah, kemudian belut itu dipotong, kemudian rasanya kok enak sekali. Satu iris belut itu dipotong, kok enak gitu, maka dinamakan Sairi Lama. Lama itu enak, seiris enak, maka jadilah wilayah ini menjadi Nagari Sari Lama. Nah, cerita kembali tentang belut yang sudah dipotong, kemudian direntangkan, dipanjangkan untuk dijemur. Nah, untuk merentangkannya itu ada daerah yang menuju ke Harau, namanya Tarantang. Nah, direntangkanlah si belut tadi, saking panjangnya, di daerah yang namanya Ketinggian. Itu ada daerah Ketinggian yang mengarah ke Kelok 9. Dari sini sekitar 4 kilo daerah Ketinggian. Nah, disitulah dimulai yang namanya asal mula, secara legenda, asal mula daerah ini dinamakan Nagari Sari Lama, seiris lama. Sari Lama, lama-lama menjadi Sari Lama. Sampai sekarang daerah ini menjadi Nagari Sari Lama. Dan ini menjadi wilayah dari Jorong Purwajaya. Nah, sekarang ini penduduk tidak lagi atau kurang bermata pencaharian bertani. Mungkin mereka mempunyai sawah dan kemudian disewakan atau dikerjakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Nasinya, berasnya digunakan. Kemudian juga ada beberapa yang menanam kebun-kebun
kecil. Nah sekarang ini banyak yang berjualan jasa. Kita lihat ada sarapan pagi, ada jualan martabak Mesir. Nah ini wilayah dari Jorong Purwajaya ini sekitar 400 hektar. Sekarang jumlah penduduknya sudah banyak sekali ya. Dan tetap saja orang Jawanya masih mayoritas dan dominan dalam artian orang pendatang, baik dia orang Batak maupun orang Minang di daerah ini berbahasa Jawa. Tapi kemudian juga tidak melupakan bahasa Minangkabaunya ya. Bahasa Jawa-Jawa yang di sini juga bisa berbahasa Minangkabau untuk berinteraksi dengan orang di Payakumbuh. Ini adalah bagian dari pekerjaan jasa yang digeluti oleh orang Purwajaya. Jadi kita tidak lagi bisa atau sulit untuk menemukan persawahan di sini, karena rata-rata ada di daerah dalam yang masih sebagian kecil penduduk mengolah lahannya. Ini daerah persawahan yang masih tersisa, ya mungkin beberapa tahun lagi akan berganti menjadi perumahan. Jadi ada sebagian penduduk ya diperkirakan sawah ini adalah untuk konsumsi sehari-hari, bukan untuk diperjualbelikan. Dan nampaknya sistem bagi hasil yang ada di masyarakat di sini. Ini juga sistem persawahan yang sudah mulai menyusut secara jumlahnya. Ini ada hewan ternak kerbau dan juga ada pabrik batu bata. Nah ini adalah industri rumahan yang dilakukan oleh penduduk dan diperjualbelikan batu bata ini ke masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai kelihatan. Ini ternak kerbau dan juga ada empang untuk ditanam ikan, biasanya ikan mujair atau ikan lele. Ini area persawahan di Jorong Purwajaya. Kita lihat masih banyak atau mungkin malah tinggal sedikit. Dan ini adalah kantor Bupati 50 Koto. Ini kantor Bupati 50 Koto memang terletak di Nagari Sari Lama, yang di sebelahnya adalah kantor DPRD. Di atas lagi, dan ini Lembah Harau, ya, jaraknya sekitar 5 kilo lah dari Jorong Purwajaya, dan ini merupakan wilayah Tarantang. Jadi ingat, jika kita bicara tentang legenda belut yang mati itu setelah dipotong direntangkan, namanya di daerah sinilah belut itu dirantangkan. Ini ada SD Negeri 3 Tarantang. Nah, disinilah yang kita gambarkan sebagai tempat untuk menjemur belut raksasa. Di belakangnya nampak sedikit Lembah Harau. Ini Lembah Harau, jadi di daerah Tarantang. Ya, kita bisa melihat. Ini jorong ketinggian, jadi belutnya diterantangkan dari Tarantang sampai ketinggian. Kantor Bupati
dari Sari Lama, dan ini adalah pasar Sari Lama. Karena Garian Sari Lama, disinilah belut besar itu dipotong dan diiris. Itu iris enak sekali, namanya menjadi sairi lama, lama-lama menjadi siri lama, sari lama. Ini adalah bukit kecil yang dinamakan Bukit Ciri Balui. Jadi pada legendanya dulu belut raksasa itu potongannya setinggi inilah, sebukit kecil ini.